Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan masih materi terkait dengan aplikasi fungsi di dalam ekonomi. Sebelum kita memulai untuk masuk ke materi, mungkin alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semua yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Di pertemuan sebelumnya, saya sudah membahas tentang aplikasi fungsi dalam ekonomi terkait dengan fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Nah, di pertemuan yang sekarang, kita akan melihat bagaimana sih pengaruh pajak dan juga subsidi terhadap keseimbangan pasar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tentu mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pajak dan juga subsidi. Mungkin teman-teman yang di sini juga sudah paham pajak itu apa, subsidi itu apa. Jadi, di dalam konteks yang akan kita pelajari di sini, pajak itu akan kita lihat bagaimana sebagai suatu hal yang dikenakan kepada produsen. Jadi, pajak yang dikenakan produsen itu nantinya akan mempengaruhi fungsi penawaran. Nah, disinilah letak di mana kita akan mencari titik keseimbangan yang baru. Kemudian, ketika kita sudah mengetahui dengan adanya pajak tadi itu, nah maka produsen akan menawarkan harga jual yang tentunya berbeda dibandingkan harga jual yang sebelumnya, sebelum kena pajak. Nah, harga jual ketika sudah ada pajak ini pastinya akan menjadi harga yang lebih tinggi. Nah, kalau harganya ini udah tinggi, otomatis produsen tidak ingin menanggung beban pajak itu sendirian, karena akhirnya produsen berusaha untuk mengalihkan sebagian beban pajaknya itu untuk konsumen juga. Jadi dari beban pajak yang dibebankan itu istilahnya ditanggung oleh dua pihak, yaitu produsen dan juga konsumen. Nah, karena hal ini dikaitkan dengan pajak, akibatnya harga barang itu berbeda dibandingkan harga yang sebelumnya sebelum ada pajak. Akibatnya, harga barang otomatis menjadi naik tinggi. Nah, sesuai dengan hukum permintaan, ketika harga suatu barang atau jasa itu sudah tinggi atau naik, maka otomatis permintaan konsumen akan turun. Seperti itu. Lalu, ketika sudah seperti itu, artinya nanti di titik keseimbangannya, keseimbangan pasarnya otomatis akan berubah. Baik dari harga barangnya dan juga jumlah barang yang dikonsumsi, seperti itu. Nah, kita mempunyai kondisi apabila pemerintah sudah mengenakan pajak sebesar katakanlah T untuk satu unit barang atau jasa. Maka kita mempunyai 8 kondisi yang mungkin terjadi di dalam pasar keseimbangan. Yang pertama, sebelum kita membahas tentang pasar keseimbangan yang berubah, kita akan melihat dulu fungsi penawaran yang pastinya berubah. Mengapa begitu? Karena fungsi penawaran kita yang awal itu adalah sebelum pajak, itu fungsi P sama dengan fungsi dari Q, atau Q fungsi dari P. Nah, kemudian setelah adanya pajak, otomatis kan ada penambahan T ini. Nah, kalau untuk fungsi yang P, maka penambahannya itu adalah seperti ini. Harga barang itu adalah fungsi yang sebelumnya ditambahkan dengan pajak. Namun berbeda apabila kita melihat ketika kondisinya adalah Q. Maka yang kita ubah adalah fungsi di dalamnya itu menjadi P minus T. Nah, kemudian untuk yang kedua itu selain fungsi penawaran yang berubah, apalagi yang berubah? Tentu titik keseimbangannya yang berubah. Nah, karena dari fungsi penawaran yang berubah ini nantinya kita akan mendapatkan harga dan P dan Q yang berbeda, yang baru, seperti itu. Otomatis nanti titik keseimbangannya juga berubah. Jika sebelumnya kita mempunyai titik keseimbangan berupa E1, Q1, P1, maka setelah pajak kita mempunyai E2, Q2, dan juga P2. Selain itu kita mempunyai kurva penawaran yang juga berubah. Pasti, karena
ketika fungsi penawaran yang pertama, kita katakanlah seperti yang di sini, yang garis ini, yang saya tunjuk ini, kemudian ketika adanya pajak, harga kan berubah menjadi lebih mahal atau naik. Otomatis kurvanya akan berada di atas kurva yang sebelumnya. Jadi misalnya harga awal itu 10.000 dengan kuantitas misalnya 50. Misalnya saya ambil di titik sini. Ini untuk titik ketika harga 10.000 dan barangnya 50 unit. Namun ketika adanya pajak, harganya menjadi 12.000. Harganya menjadi 12.000, maka kita akan lihat di sini 12.000. Seperti itu ya. Jadi kan karena adanya pajak harga naik, otomatis kurvanya berada di atas. Nah, kemudian kondisi berikutnya adalah adanya beban pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen. Di awal saya sudah menyebutkan bahwa produsen berusaha untuk membagi beban pajak itu untuk konsumen juga, sehingga konsumen menanggung beban pajak sebesar, nah, T kecil k kita simbolkan untuk beban pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen. Nah, bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah gini analoginya. Jadi konsumen itu kan saat ini membeli barang dengan harga sekian. Misalnya 10.000 tadi yang saya umpamakan. Nah, padahal sebelumnya ia membeli barang 8.000. Jadi kan artinya ada kenaikan 2.000. Nah, di situ akibat kenaikan itu akibat dari pajak. Jadi besar pajaknya satu unit barang itu berapa? Yaitu harga yang baru dikurangi dengan harga yang sebelumnya. Seperti itu ya. Kemudian untuk beban pajak per unit yang ditanggung produsen itu berapa sih? Nah, beban pajak yang ditanggung produsen itu adalah selisih dari beban pajak keseluruhan, beban pajak yang ditanggung yang dibebankan dikurangi dengan beban pajak yang sudah ditanggung konsumen. Nah, jadi kan di sini kan pemerintah mengenakan pajak sebesar T. Otomatis T dikurangi dengan pajak yang sudah ditanggung oleh konsumen. Itulah sisanya yang akan ditanggung oleh produsen. Nah, ini kita masih membicarakan untuk per unit barang atau jasa. Lalu, bagaimana kondisinya untuk total barang atau jasa? Nah, total beban pajak dari keseluruhan barang atau jasa yang ditanggung oleh konsumen itu pastinya total dari perkalian antara pajak per unit dikalikan jumlah barangnya. Nah, kita simbolkan dengan T besar K untuk melihat total beban pajak yang ditanggung konsumen. Itu sama dengan pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen dikalikan dengan jumlah barang yang dikonsumsi saat harga sudah berubah. Begitu ya. Nah, kemudian kita mencari juga total beban pajak yang ditanggung produsen. Sama, yaitu di sini beban pajak per unit produsennya itu dikalikan dengan jumlah barangnya. Dan yang terakhir, bagaimana dengan total pajak yang diterima pemerintah? Nah, pemerintah kan tadi membebankan T untuk per unit barang. Nah, jadi pemerintah tuh dapat berapa sih? Dapat T dikali jumlah barang yang ada di keseimbangan pasar itu gitu. Jadi T ini dikalikan dengan Q2. Kenapa sih Q2? Q2 itu apa sih? Q2 itu adalah jumlah barang atau unit ketika kondisi pasar sudah dikenakan pajak, seperti itu ya. Jadi nanti dari fungsi penawaran dan permintaan kan nanti akan mendapatkan titik keseimbangan. Yang pertama itu ketika belum kena pajak. Kemudian setelah adanya pajak, fungsi penawaran kan berubah. Nah, setelah fungsi penawaran berubah, kita cari lagi titik keseimbangannya. Nah, nanti di situ dapat titik keseimbangan yang baru. Nah, di situ ada P2 dan juga Q2. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Kita lanjutkan. Di sini untuk contoh soal tentang pajak di dalam pasar keseimbangan. Ini ada fungsi permintaan barang, yaitu PD minus 2QD plus 30. Kemudian di sini ada fungsi penawarannya, ada 2QS plus 6. Kemudian apabila pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp4 per unit terhadap barang tersebut, maka tentukanlah yang pertama kita mencari harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Yang kedua, kita mencari pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen dan juga produsen. Yang ketiga, kita mencari total pajak yang ditanggung oleh konsumen dan juga produsen.
Yang keempat, kita mencari total pajak yang diterima pemerintah. Dan yang terakhir, kita menggambar kurva permintaan dan penawaran. Bagaimana perubahannya nanti bisa terlihat dari kurva tersebut. Baik, kita akan lanjutkan untuk mengerjakan contoh soal ini, di mana saya sudah mengerjakan karena kebetulan ada kendala dengan tablet saya, jadi saya sudah mengerjakan di awal dan saya di sini tinggal menjelaskan ke teman-teman saja. Tenang saja, saya tidak akan mempercepat, saya juga akan menjelaskan sedikit demi sedikit ya, semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Baik, di sini yang pertama kita akan mencari dulu titik keseimbangannya. Nah, otomatis ketika kita di sini mencari titik keseimbangan, di sini ada sebelum dan sesudah pajak. Berarti untuk mengerjakan soal yang A ini akan ada dua jawabannya. Yang pertama, kita mencari harga dan jumlah keseimbangan sebelum adanya pajak tentunya. Nah, di sini teman-teman perlu ingat bagaimana cara mencari harga dan juga jumlah keseimbangan sebelum pajak. Jadi ini sama seperti kita membahas tentang keseimbangan pasar di pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu cara mencarinya atau konsepnya adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Artinya di sini adalah keseimbangan, saya ingatkan kembali, keseimbangan ini artinya adalah harga yang ditawarkan oleh produsen itu sama dengan harga yang diminta atau diharapkan oleh konsumen. Atau kondisi yang kedua, kita mempunyai di mana jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen itu sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Itulah terjadi nanti yang namanya keseimbangan pasar. Nah, kemudian, jadi yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita mencari titiknya dulu untuk Q dan juga P untuk keseimbangan pasar yang pertama. Kita masih biasa saja untuk misalnya di sini kan yang kita punya adalah fungsi penawaran. Yang kita punya di sini adalah fungsi P sama dengan minus 2Q dan seterusnya, maka kita menggunakan rumus yang konsep yang ini, yang PD sama dengan PS ya. Oke, masih ingat ya, PD adalah ini artinya fungsi untuk penawaran, fungsi untuk permintaan atau demand di sini ya D. Kemudian PS ini adalah untuk fungsi penawaran atau supply ya, di sini S-nya simbolnya. Oke, kita masukkan saja langsung persamaannya minus 2QD plus 30, kemudian untuk PS persamaannya adalah 2QS plus 6. Nah, di sini karena kita ingin menyeimbangkan pasar, maka kita hilangkan saja indeks antara S dan juga D ini. Artinya kita hanya memikirkan bahwa ini adalah quantity barangnya, unitnya, dan sebagainya. Jadi tidak perlu ada yang namanya D dan juga S. Oke, maka kita hilangkan indeks dan kita tulis kembali menjadi minus 2Q plus 30 sama dengan 2Q plus 6. Kemudian apalagi yang kita lakukan adalah kita memindahkan yang ada variabel Q ini ke sisi sebelah kiri, kemudian 30 kita pindahkan ke sebelah kanan. Teman-teman mungkin sudah bisa ya, karena 2Q ini positif, kita pindahkan menjadi negatif, kemudian 30 ini positif, kita pindahkan menjadi negatif. Minus 2Q itu minus 4Q, 6 minus 30 itu adalah minus 24, sehingga Q adalah minus 24 dibagi dengan minus 4, hasilnya adalah 6. Belum selesai, kita masih harus mencari titik P-nya. Ini kita baru mendapatkan titik Q-nya. Lalu kita mencari titik P-nya. Untuk mencari titik P-nya, teman-teman bisa menggunakan salah satu dari dua persamaan ini. Teman-teman bisa menggunakan persamaan yang ini, atau teman-teman bisa menggunakan persamaan yang ini. Nah, nanti misalnya saja kita ambil yang ini ya. 2Q plus 6, kita masukkan. P sama dengan 2Q plus 6. Karena Q-nya kita sudah punya 6, sudah diketahui 6, maka kita ganti saja 2 dikali 6, itu hasilnya 12, ditambah dengan 6, sama dengan 18. Oke, kita sudah mendapatkan titik P dan juga titik Q untuk titik keseimbangan yang pertama, yaitu 6 dan juga 18. Q1 dan juga P1. Lalu kita mencari kondisi yang kedua ketika sudah ada penerapan pajak. Nah, di sini yang berubah itu adalah fungsi penawarannya. Kenapa? Karena di awal sudah ditekankan bahwa pajak ini dikenakan kepada produsen yang akan mempengaruhi fungsi penawaran. Seperti itu ya, mempengaruhi harga jual barangnya juga nantinya. Oke, nah jadi kita masukkan ke fungsi penawaran yang PS ini, kita tulis dulu fungsi penawarannya ini, kemudian sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa apabila fungsinya P sama dengan FQ, maka ketika ada pajak, kita tambahkan saja dengan pajak. Namun jika fungsinya adalah Q sama dengan FP, maka P-nya
yang di dalam kurung itu kita tambahkan pajak, seperti itu. Bukan di luar ya menambahkannya. Nah, ini karena kita fungsinya adalah P sama dengan FI, maka kita menambahkan pajaknya adalah di luar setelah kita menulis fungsi yang sebelumnya. Nah, di sini kita tulis 2Q plus 6, kemudian tambah 4. 4 ini apa? 4 ini adalah pajak dari soal ya. Soalnya tadi di sini sudah menyebutkan adanya pajak Rp4 per unit barang. Sehingga di sini saya tuliskan 4. Nah, kemudian 2QS plus ini 6 tambah 4, 10. Oke, kita sudah mendapatkan fungsi penawaran yang baru nih. Lalu apa lagi yang kita lakukan? Tentunya saja kita mencari titik keseimbangan pasar yang baru. Nah, sehingga sama caranya adalah PD dan juga PS. Nah, PS-nya namun yang kita gunakan PS di sini adalah PS yang baru ini, bukan PS yang sebelumnya di awal. Begitu ya. Kita tulis PD itu adalah fungsinya minus 2QD plus 30, kemudian PS itu adalah yang terbaru ini 2QS plus 10, pindah ruas, indeks yang kita hilangkan terlebih dahulu, kemudian kita pindahkan ruas 2Q ke sebelah kiri, kemudian 30 kita pindahkan ke sebelah kanan, sehingga minus 2Q itu minus 4Q, 10 minus 30 itu minus 20. Nah, kemudian untuk mencari nilai Q-nya, itu sama dengan minus 20 dibagi dengan minus 4. Hasilnya adalah 5. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kita belum selesai nih untuk kasus yang pasar setelah pajak. Kita baru mendapatkan titik P. Lalu kita akan mencari titik P. Nah, mencari titik P berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya di sini saya mengatakan teman-teman bebas memilih untuk yang ini apa yang ini. Nah, teman-teman untuk yang kondisi setelah pajak ini, teman-teman tidak bisa menggunakan fungsi penawaran yang pertama. Teman-teman hanya harus menggunakan fungsi penawaran yang baru atau fungsi permintaan. Jadi fungsi penawaran yang ini kita anggap sudah tidak ada di kondisi yang ini, seperti itu gitu ya. Jadi di sini mungkin saya akan menggunakan fungsi penawaran yang baru saja. Nah, yaitu fungsi penawaran yang baru adalah 2Q plus 10. Nah, Q-nya kita sudah dapatkan ini, yang baru ini yaitu 5. Maka 2 dikali 5 ditambah dengan 10 yang ini ya soalnya. Kemudian hasilnya adalah 20. Oke, setelah kita mendapatkan titik Q dan P yang baru, maka kita mendapatkan titik keseimbangan pasar yang baru, yang di mana di situ sudah ada pajak, yaitu E2 adalah Q2, P2. Q2-nya itu adalah 5 ini, dan P2-nya adalah 20 ya. Oke, sudah cukup dimengerti ya, bisa dipahami ya sampai di sini. Oke, setelah kita mendapatkan harga dan juga titik keseimbangan, kemudian kita mencari nih, besar pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen maupun produsen. Caranya tadi adalah untuk kita mencari beban pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen, kita hanya perlu membayangkan bahwa konsumen saat ini membeli barang dengan harga baru, kemudian sebelumnya konsumen sudah mempunyai harga barang yang lama. Jadi selisihnya itulah yang menjadi beban pajak per unit konsumen. Nah, di sini T kecil K itu adalah harga baru suatu barang yang dibeli oleh konsumen dikurangi dengan harga lama barangnya. Nah, disitulah selisihnya merupakan pajak. Jadi misalnya di sini kan harga barunya atau P2-nya itu kan di sini 20 nih setelah pajak. Kemudian harga awal sebelum ada pajak itu 18 yang ini. Maka sisanya 2 itu adalah beban pajak yang ditanggung oleh konsumen untuk per unit barang ya. Seperti itu bisa dipahami ya. Nah, untuk yang produsen besar pajak per unitnya berapa? Yaitu pajak yang dibebankan dikurangi dengan pajak yang sudah ditanggung oleh konsumen. Nah, pajak yang dibebankan itu kan Rp4 ini nih yang dari pemerintah, dikurangi dengan konsumen sudah menanggung 2. Akhirnya kita mendapatkan di sini nilai 2 untuk Rp2 untuk pajak yang ditanggung oleh produsen untuk per unit barang atau jasa. Begitu bisa dipahami ya. Lalu kita lanjutkan lagi setelah kita mengetahui pajak per unit untuk konsumen dan juga produsen, kita lalu mencari total pajak yang ditanggung oleh konsumen dan juga produsen.
Nah, caranya adalah dari yang hasil tadi, yaitu yang pajak per unit tadi, dikalikan dengan jumlah unit barangnya. Nah, ini di sini saya menuliskan T besar K itu sama dengan T kecil K dikalikan Q2. Artinya di sini adalah ini besarnya pajak per unit yang ditanggung konsumen tadi dikalikan dengan jumlah barang yang ada di keseimbangan pasar yang baru yang setelah pajak tadi, yaitu Q2 ini. Nah, hasilnya adalah 10. 10 ini apa maksudnya? 10 ini adalah Rp10, karena kan kita membicarakan tentang total pajak yang dibebankan kepada konsumen, yang ditanggung oleh konsumen, yaitu berarti adalah Rp10. Itu karena si konsumen ini mengkonsumsi 5 barang. Satu barangnya itu ada pajak Rp2, maka hasilnya Rp10. Oke, lanjut kita lihat ke total pajak yang ditanggung oleh produsen, yaitu total pajak, beban pajak per unit yang ditanggung produsen dikalikan dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Atau Q2 ini, titik keseimbangan yang baru ini, hasilnya juga 10. Begitu? Bisa ya dipahami ya. Lanjut kita soal yang gede, yaitu total pajak yang diterima pemerintah berapa sih? Gitu kan. Nah, total pajaknya saya tuliskan T besar di sini, T besar tanpa indeks ya, tanpa indeks kecil di sini, itu artinya total pajak yang diterima pemerintah itu sama dengan total pajak yang tadi dikenakan oleh pemerintah dikalikan dengan jumlah unit barang yang ada di keseimbangan pasar yang baru. Nah, di sini T-nya ini adalah 4. Ingat, kembali ke soal, yaitu pajak sebesar Rp4 yang ditentukan oleh pemerintah, dikalikan dengan 5. 5 ini adalah titik keseimbangan pasar yang baru. Kemudian kita kalikan hasilnya adalah 20. 20 apa nih? Rp20. Karena di sini kita membicarakan total pajak yang diterima oleh pemerintah. Nah, selain dengan cara ini, teman-teman juga bisa menggunakan dengan cara penjumlahan dari total pajak konsumen ditambah dengan total pajak produsen. Itu hasilnya sama, yaitu sama-sama 20 ya. Baik, yang terakhir, soal 1E yang terakhir, ini adalah kita mencari kurva dari kondisi di mana sebelum dan sesudah pajak. Seperti biasa kita akan menarik garis aksis untuk Q dan juga untuk P. Nah, di sini saya buat skala untuk yang sumbu Q ini adalah kelipatan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Sedangkan untuk yang kurva vertikal, untuk sumbu vertikal ini saya buat untuk kelipatan 5. Jadi masing-masing teman-teman nanti mempunyai skala sendiri-sendiri, terserah teman-teman, yang penting teman-teman bisa membuatnya dengan tepat titiknya. Nah, di sini karena saya tidak menggunakan penggaris, jadi agak kurang simetris ya. Jadi saya harapkan teman-teman nanti ketika membuat gambar kurva harus simetris, harus sesuai tepat titiknya ya. Oke, asumsikan saja ini sudah simetris ya teman-teman, sudah sangat ideal seperti itu. Oke, kita masuk nih ya. Setelah kita membuat vertikal dan horizontal, apalagi yang kita lakukan adalah kita yang pertama mencari garis untuk fungsi permintaannya. Nah, fungsi permintaannya tadi adalah minus 2QD plus 30. Nah, ini ya sudah saya tulis ya, ada fungsi permintaan yaitu minus 2QD plus 30. Nah, untuk fungsi permintaan ini kita bisa mengandaikan untuk Q sama dengan 0 dan untuk D sama dengan 0, supaya kita bisa mendapatkan titik ujung-ujung dari garis atau kurvanya. Nah, ini masih memungkinkan, masih masuk akal, di mana pastinya konsumen masih bisa, masih memungkinkan ada kondisi di mana konsumen tidak membeli barang sama sekali, atau Q sama dengan 0. Nah, ketika Q sama dengan 0, maka harga barang itu mula-mula adalah 30, gitu kan, 30. Nah, di sini kita buat titik 30. Karena Q-nya sama dengan 0, maka kita taruh di P-nya. Kemudian untuk kondisi berikutnya adalah masih memungkinkan di mana konsumen sangat menginginkan harga barang itu 0. Nah, kita umpamakan jika harga barang 0, nih ya, kita buat 0, PD-nya kita ganti 0, sama dengan minus 2QD plus 30. Kemudian 2QD-nya kita pindahkan ruas ke sebelah kiri. Nah, hasilnya kan tadinya minus, kita pindahkan ke ruas kiri jadi positif, 2QD sama dengan 30. Nah, kemudian kita cari QD-nya sama dengan 30 bagi 2, yaitu 15. Nah, dapatlah ini titik 15 untuk
untuk kondisi di mana misalkan P sama dengan 0, maka didapatkan titik Q sama dengan 15 ini ya. Oke, setelah kita ketemu titik simpul ini dan titik simpul ini, kita tarik suatu garis set. Nah, itulah menjadi suatu kurva permintaannya. Nah, kemudian kita akan membuat kurva penawaran. Nah, kurva penawaran di sini kita akan membuat dua. Kita akan buat dulu yang pertama, di mana kondisi masih netral, belum ada pajak. Nah, itu fungsinya adalah 2QS plus 6. Nah, kalau untuk penawaran ini berbeda teman-teman. Karena analoginya adalah ketika teman-teman menjadi seorang produsen, maka teman-teman mungkin nggak sih teman-teman menjual barang dengan harga 0 rupiah? Kan tentu tidak. Tapi kalau teman-teman tidak memproduksi barang sama sekali itu kan bisa jadi karena mungkin saja bahan pokoknya habis atau teman-teman saat itu memang sedang cuti atau bagaimana atau sedang tidak memproduksi pada hari itu, maka itu masih memungkinkan bahwa produksi teman-teman masih nol. Namun kalau untuk harga saya kira masih hampir tidak mungkin teman-teman menjual barang dengan harga 0 rupiah ya. Jadi kita tidak bisa mengandaikan jika P sama dengan 0. Nah, di sini untuk fungsi penawaran kita hanya bisa menggunakan jika Q sama dengan 0. Nah, dari fungsi penawaran yang pertama, kita andaikan Q sama dengan 0 di sini, maka 2 kali 0, 0. Nah, PS sama dengan 6. Artinya, kita akan mencari titik 6 di antara sumbu P ini. Nah, di sini saya asumsikan titik 6. Nah, inilah menjadi simpul pertama untuk menarik garis fungsi penawarannya. Namun bagaimana saya bisa menarik bentuknya seperti ini? Kan bisa saja seperti ini atau seperti ini, begitu kan? Nah, kenapa saya bisa menarik seperti ini? Karena saya mempunyai titik yang kedua, titik bantunya, yaitu adalah titik keseimbangan pasar, E1. Saya kembali dulu ke sebelumnya. Nah, titik keseimbangan ini bisa teman-teman gunakan sebagai titik bantu untuk menarik garis fungsi penawaran. Di sini ada 6,18. 6 untuk Q, 18 untuk P ya, bukan 6,18 bentuk pecahan, tapi 6 untuk Q di sini dan 18 untuk P. 18 kira-kira saya taruh di sini ya. Jadi saya tarik nih, 18 dan 6 bertemu. Set di sini ya, saya buat titik di sini. Asumsikan ini ideal ya teman-teman. Mohon maaf karena tidak menggunakan penggaris. Nah, ketika saya sudah mempunyai dua titik ini dan juga titik ini yang tadi P sama dengan 6, teman-teman bisa menarik garis. Nah, maka bentuknya seperti ini. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Untuk fungsi penawaran yang kedua, kita bisa mendapatkan garis ini. Karena konsepnya di awal tadi, teman-teman ingat di 8 kondisi tadi, 8 kondisi yang ini, nah kurva berubah ke atas, bergeser ke atas ya. Nah, bergeser ke atas, ini adalah kurva yang baru, kurva penawaran, fungsi penawaran yang baru. Nah, caranya adalah sama, kita sudah mendapatkan fungsi penawaran yang baru, 2QS plus 10. Ini ya, kita tadi sudah di jawaban yang nomor 1A, kita sudah mendapatkan fungsi penawaran yang baru yaitu 2QS plus 10. Nah, maka kita bisa tarik garis. Kita umpamakan Q sama dengan 0, maka PS sama dengan 10. Di sini di titik 10 ini. Kemudian saya ingin menarik garis lurus ke atas. Namun tidak bisa serta-merta begitu saja. Kita gunakan garis titik bantu saja agar memudahkan kita menggambar kurvanya. Seperti itu ya. Nah, titik bantunya tadi adalah yang keseimbangan pasar yang kedua, yaitu 5 dan juga 20. 5 untuk Q dan 20 untuk P. Di sini saya taruh 5, Q-nya, 20 di sini P, saya tarik, di sini set, ketemulah titik di sini. Nah, maka ada dua titik, yaitu titik ini dan titik 10 ini, saya bisa tarik garis. Nah, inilah kurva penawaran yang baru setelah adanya pajak. Jadi dari yang sebelum ada pajak di sini, kemudian bergeser ke atas. Menjadi kurva penawaran yang ini. Oke, saya kira bisa dipahami ya, teman-teman. Perlahan-lahan kita lanjutkan. Untuk
yang kedua, kita akan membahas tentang subsidi setelah kita membahas pajak ya tadi. Jadi sebenarnya sama konsepnya dengan pajak. Di sini pemberian subsidi suatu barang atau jasa itu juga akan mempengaruhi harga dan juga jumlah keseimbangan di keseimbangan pasar. Nah, subsidi ini adalah kebalikan dari pajak ya, teman-teman. Jadi, kita juga bisa menyebut sebagai pajak negatif. Namun, mungkin itu jarang terdengar ya, lebih asing. Jadi, kita sebut saja subsidi. Nah, subsidi ini diberikan terhadap penjualan suatu barang yang kemudian nanti menyebabkan harga jual barang tersebut justru menurun. Bukan meningkat ya, bukan naik, justru malah turun ya, karena dapat subsidi dari pemerintah pastinya kan lebih ringan, jadi lebih murah. Kemudian, akibatnya karena adanya subsidi ini, harga keseimbangan yang terjadi menjadi lebih rendah atau murah dibandingkan harga sebelum subsidi. Nah, ini kemudian bagaimana kita melihat jumlah keseimbangan pasarnya? Nah, ini juga kebalikan dari pajak. Jika pajak tadi justru menjadikan harga menjadi lebih mahal, kemudian permintaan turun, nah ini justru kebalikan, di mana dengan ada subsidi harga menjadi lebih murah. Kemudian otomatis berdasarkan hukum permintaan, ketika harganya murah, maka permintaan konsumen akan meningkat. Seperti itu ya konsepnya. Nah, subsidi ini juga mempunyai 8 kondisi seperti di pajak tadi, akan tetapi sedikit berbeda. Di mana kita lihat misalnya pemerintah memberikan subsidi sebesar katakanlah S per unit barang atau jasa, maka kondisi yang pertama adalah fungsi penawaran berubah. Ya, pastinya. Nah, fungsi penawaran yang pertama adalah sama seperti sebelumnya. Nah, kemudian berubahnya di mana nih setelah adanya subsidi? Berubahnya adalah di sini. Jika pajak tadi adalah price-nya itu sama dengan fungsi ditambah pajak, maka kalau subsidi, price atau harganya itu adalah fungsinya dikurangi dengan besar subsidinya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, titik keseimbangan pasar akan berubah, ya karena fungsi penawaran saja berubah dan juga harganya tadi kan juga menjadi berubah kan, otomatis keseimbangan pasar juga berubah. Yang ketiga, kurva penawaran berubah pasti karena titik keseimbangan tadi bilang bahwa dia akan berubah. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan yang garis kuning ini adalah fungsi penawaran yang semula sebelum adanya subsidi. Kemudian tadi disebutkan di konsep awal bahwa ketika ada subsidi harga akan semakin lebih murah, maka otomatis kurvanya akan bergeser ke bawah, bukan ke atas. Karena kalau ke atas artinya harga lebih mahal. Seperti itu kan. Jangan lupa bahwa sumbu vertikalnya adalah sumbu harga. Nah, kemudian ketika harga menjadi lebih murah, maka kurvanya bergeser ke bawah yang ini. Inilah kurva fungsi penawaran yang baru. Kemudian kondisi yang keempat sama, yaitu adanya subsidi per unit yang diterima oleh konsumen. Cara mencarinya adalah berbeda, sedikit berbeda daripada yang pajak. Kalau pajak itu adalah harga saat ini dikurangi dengan harga sebelumnya. Nah, kalau untuk subsidi yang diterima oleh konsumen itu adalah harga sebelumnya dikurangi dengan harga saat ini. Karena harga sebelumnya kan lebih tinggi tuh, lebih tinggi. Kemudian harga saat ini kan lebih murah karena udah disubsidi. Maka itulah selisih itu yang akan menjadi pajak per unit yang diterima oleh konsumen. Sorry, bukan yang ditanggung ya, tapi yang diterima. Berbeda. Jadi seumpama gini kondisinya. Harga sebelumnya itu adalah 500, kemudian harga sekarang adalah 300. Otomatis kan kita untung 200, seperti itu kan. Karena sudah disubsidi oleh pemerintah 200, maka otomatis kita lebih untung 200. Seperti itu ya logikanya. Nah, kemudian di sini ada yang kondisi kelima, yaitu subsidi per unit yang diterima oleh produsen. Itu caranya adalah hampir sama dengan yang pajak, yaitu beban subsidi. Kalau pajak ya beban pajak, kalau subsidi ya beban subsidi. Nah, di sini beban subsidi dikurangi dengan subsidi yang sudah ditanggung oleh konsumen. Itulah subsidi per unit yang diterima oleh konsumen.
sorry, subsidi pokoknya konsepnya diterima ya teman-teman. Kalau saya tadi keceplosan bilang ditanggung itu mungkin kurang tepat. Lebih tepatnya adalah kalau subsidi itu diterima. Nah, kemudian kondisi yang keenam adalah terdapat total subsidi yang diterima oleh konsumen, sama, hampir sama seperti pajak. Nah, kalau di subsidi ini adalah yang diganti adalah subsidi ininya. Jadi total subsidi yang diterima oleh konsumen adalah subsidi per unit dikalikan dengan jumlah barang di keseimbangan pasar yang baru. Nah, kemudian total subsidi yang diterima produsen berapa sih? Nah, sama, yaitu subsidi per unit yang diterima produsen dikalikan dengan keseimbangan pasar barang di keseimbangan pasar yang baru. Dan yang terakhir, terdapat total subsidi yang diberikan pemerintah. Jadi besarnya total yang diberikan pemerintah itu berapa sih? Yaitu S besar ini sama dengan S yang per unit ini dikalikan dengan jumlah barang di pasar keseimbangan pasar tadi ya. Yang ada di pasar keseimbangan pasar. Oke ya, bisa dipahami sampai di sini. Kita akan masuk ke contoh soal dari subsidi, di mana terdapat fungsi permintaan suatu barang dan juga terdapat fungsi penawaran. Nah, kemudian apabila pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp4 per unit terhadap barang tersebut, maka tentukanlah yang pertama, harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi, kemudian subsidi per unit yang diterima oleh konsumen dan produsen, total subsidi yang diterima oleh konsumen dan produsen, total subsidi yang diberikan pemerintah, dan yang terakhir adalah bagaimana sih bentuk kurva perubahannya dari sebelum dan sesudah subsidi. Lagi-lagi di sini saya mengingatkan bahwa saya sudah membuat jawabannya karena terdapat kesalahan teknis di dalam tablet yang biasa saya gunakan. Jadi saya di sini sudah menuliskan dan saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit. Semoga teman-teman bisa memahami. Nah, di sini kita akan menjawab untuk yang nomor A terlebih dahulu, yaitu kita mencari harga dan keseimbangan pasarnya ya. Nah, untuk seperti yang sebelumnya, hampir sama seperti yang di soal pajak, kita akan mencari di kondisi sebelum adanya pajak. Ya, kita cari harga dan keseimbangan sebelum adanya pajak, seperti ini, yaitu kita ambil karena ini persamaannya adalah PD sama dengan fungsinya, maka di sini juga PD sama dengan PS. Kita masukkan fungsi PD-nya dalam minus 4QD plus 45, dan fungsi PS atau fungsi penawarannya adalah QS plus 5. Nah, kemudian kita samakan di mana Q tanpa adanya indeks D dan S. Lalu di sini Q-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri. Di sini kan Q-nya positif, ketika kita pindah ruaskan ke sebelah kiri akan menjadi negatif. Kemudian 45 ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Hasilnya di sini tadinya positif, kita pindahkan menjadi negatif ya. Nah, kemudian minus 4Q minus Q menjadi minus 5Q. 5 dikurang 45 adalah minus 40. Kemudian Q-nya berapa? Q-nya adalah minus 40 dibagi dengan minus 5. Ini ketemulah titik Q sama dengan 8. Nah, kemudian kita selanjutnya mencari P-nya, titik P-nya. Nah, dari dua persamaan ini teman-teman bebas mau memilih yang mana untuk mencari nilai P-nya. Karena kita sudah mengetahui nilai Q-nya, maka teman-teman bisa memasukkan di fungsi yang ini atau fungsi yang ini. Nah, seandainya saya mengambil yang fungsi ini, teman-teman, maka saya tulis Q plus 5. Q-nya tadi sudah kita dapatkan nilainya 8. Nah, kemudian maka kita dapatkan titik P-nya adalah 13. Jadi kita peroleh titik keseimbangan di kondisi sebelum adanya subsidi, sorry ya, ini pokoknya ini kita membahas subsidi ya, bukan pajak. Jadi titik keseimbangan sebelum adanya subsidi yaitu E1, Q1, P1. Q1-nya adalah 8, P1-nya adalah 13. Oke, selesai sampai di sini. Kemudian kita lanjutkan untuk harga dan keseimbangan pasar setelah adanya subsidi. Nah, yang berubah adalah fungsi penawaran. Lagi-lagi kita rubah di fungsi penawaran, di mana fungsi penawaran sebelumnya adalah PS QS plus 5. Nah, kalau subsidi artinya kita akan mengurangi harganya dengan subsidi. Nah, kalau harganya udah segini, kemudian kita kurangi dengan besarnya subsidi, yaitu 4. Jadi, PS, S, di sini saya kasih simbol S lagi, artinya adalah PS ini adalah fungsi penawaran, terus saya tambahin S ini artinya subsidi. Nah, fungsi penawaran setelah adanya subsidi itu adalah Q plus 5, kemudian saya kurangi dengan
4, yaitu subsidinya. Hasilnya adalah Q plus 1. Nah, ini adalah fungsi penawaran yang baru setelah adanya subsidi. Lalu kita lanjutkan untuk mencari titik keseimbangan pasarnya. Nah, sama dengan PD sama dengan fungsi penawaran yang baru, kemudian kita masukkan PD-nya, fungsi permintaannya adalah minus 4 QD plus 45, sama dengan fungsi penawaran yang baru setelah adanya subsidi, yaitu Q plus 1. Nah, terus kita hilangkan indeks D dan S kecil-kecilnya ini, kita tulis Q seperti biasa saja, lalu kita pindah ruaskan, setelah itu Q-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, minus 4Q minus Q sama dengan 1 di sini dikurangi dengan 45 yang ini kan. Kita dapatkan kemudian, yaitu minus 4 dan minus 1, yaitu minus 5Q, 1 minus 45, yaitu minus 44. Sehingga Q sama dengan minus 44 dibagi dengan minus 5. Hasilnya adalah 8,8. Nah, berhubung ini suatu barang, hitungannya adalah unit, satuannya adalah unit, maka kita bisa menggunakan pendekatan di mana 8,8 ini kita dekati hasilnya menjadi 9. Begitu ya. Jadi kemudian setelah kita dapatkan ini, kita akan mencari titik P yang kedua, titik P-nya. Nah, titik P-nya teman-teman bisa menggunakan fungsi penawaran yang baru ini atau fungsi permintaan yang ini. Nah, saya gunakan fungsi penawaran saja yang baru ini, yaitu Q plus 1 ini. Saya tulis Q plus 1, kemudian Q-nya karena saya sudah tahu 9, nilainya 9, kemudian tambah 1 sama dengan 10. Nah, dapatlah kita titik keseimbangan pasar yang baru, Q2, P2, di mana Q2-nya adalah 9 dan P2-nya adalah 10. Ini ya, titik keseimbangan pasar yang baru setelah adanya subsidi. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian di soal yang berikutnya adalah bagaimana sih besar subsidi yang diterima oleh konsumen dan produsen untuk per unit barang atau jasa? Nah, di sini saya akan mencari yang pertama adalah subsidi per unit yang diterima oleh konsumen. Itu adalah S kecil K simbolnya sama dengan harga mula-mula, selisih dari harga mula-mula dengan harga barang saat ini. Nah, harga barang mula-mula itu adalah 13 ya, ingat. Nah, di sini nih, ini P1 ini adalah harga barang mula-mula sebelum kena pajak, sebelum adanya subsidi. Kemudian saya kurangi dengan harga barang saat ini yang dibeli oleh konsumen, yaitu 10. Nah, dari sini ya nih, titik keseimbangan pasar yang baru nih setelah adanya subsidi, yaitu Rp10. Maka didapatkan adalah Rp3. Inilah subsidi yang diterima oleh konsumen untuk setiap unit barang. Nah, kemudian subsidi per unit yang diterima oleh produsen itu berapa? Yaitu adalah besarnya subsidi yang dari pemerintah dikurangi dengan subsidi yang sudah diterima oleh yang diterima oleh konsumen. Nah, di sini kan pemerintah bilang di soal bahwa pemerintah memberikan subsidi Rp4. Nah, artinya di sini untuk mencari subsidi per unit produsen adalah Rp4 ini dikurangi dengan Rp3 yang sudah diterima oleh konsumen, maka sisanya Rp1. Nah, inilah subsidi yang diterima oleh produsen untuk masing-masing barang atau jasa. Nah, dan yang soal yang C adalah kita mencari total subsidi untuk yang diterima konsumen maupun yang diterima oleh produsen. Caranya adalah kita buat simbolnya adalah S besar K, itu untuk total subsidi yang diterima oleh konsumen, itu sama dengan rumusnya adalah perkalian dari subsidi per unit yang diterima oleh konsumen dikalikan dengan jumlah barang di pasar keseimbangan baru. Nah, ini kan per unitnya adalah 3 ini, konsumen mendapatkan subsidi per Rp3 ini, dikalikan dengan 9. Dapat dari mana nih 9? Tadi, sebelumnya kita kan sudah mencari. Nah, ini, 9 ini, di titik keseimbangan pasar baru ini setelah adanya subsidi, yaitu barang yang ada di keseimbangan itu adalah 9 unit, yaitu 9 unit yang ditawarkan oleh produsen dan juga 9 unit yang diminta oleh konsumen. Nah, inilah 9 ini. Makanya dapat 9. Nah, kemudian kita kalikan 3 dikali 9 ini, hasilnya adalah 27. Nah, disinilah total subsidi yang diterima oleh konsumen itu sebesar Rp27. Kemudian total subsidi yang diterima oleh produsen berapa? Yaitu 1, ini dapat dari sini per unitnya produsen tadi adalah Rp1, dikalikan dengan 9.
Nah, adalah hasilnya 9. Di sini 9 ini maknanya adalah total subsidi yang diterima oleh produsen itu sebesar Rp9. Selanjutnya adalah kita mencari total subsidi yang dikeluarkan atau yang diberikan atau yang total subsidi dari pemerintah ini berapa sih yang dikeluarkan gitu kan, yang digelontorkan. Yaitu adalah S besar caranya untuk simbolnya, kemudian caranya adalah S kecil subsidi tadi yang dari pemerintah ini dikalikan dengan jumlah barang di pasar keseimbangan baru. Nah, S-nya ini 4. Dapat dari mana? Dari soalnya kan sudah menyebutkan bahwa nih pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp4. Nah, itulah. Jadi total yang subsidi diberikan oleh pemerintah itu adalah Rp4 ini dikalikan barangnya ada berapa? Barangnya ada 9 di pasar keseimbangan baru itu. Jadi hasilnya adalah 36. Nah, membacanya adalah di sini total subsidi yang dikeluarkan atau yang diberikan dari pemerintah itu sebesar Rp36. Nah, dan yang terakhir di sini adalah kita membahas tentang kurvanya. Nah, bagaimana cara membuat kurvanya kurang lebih sama seperti untuk menggambar kurva di yang pajak tadi, kita mencari kurva permintaan terlebih dahulu. Caranya sama, kita mengandaikan jika P sama dengan 0, kemudian jika Q sama dengan 0, nanti ketemu titik ini dan ketemu titik ini, lalu kita tarik garis lurus. Kemudian yang kedua kita mencari kurva untuk penawaran sebelum subsidi. Nah, jadi kurva penawaran sebelum subsidi itu adalah QS plus 5. Nah, kita bisa mengandaikan jika barang yang diproduksi oleh produsen itu 0, maka harganya mula-mula adalah 5. Nah, di sini di titik ini 5. Kemudian untuk menarik garis lurus, caranya saya membutuhkan titik bantunya. Titik bantunya adalah titik keseimbangan pasar di awal, karena ini kita masih ingin menggambar kurva fungsi penawaran yang awal. Nah, keseimbangan pasar yang awal itu berapa? Keseimbangan pasar yang awal itu adalah ini, 8 dan juga 13. 8 untuk Q, 13 untuk P. Nah, di sini saya cari titik 8, dari sini ada 13, saya tarik sehingga ketemu titik ini. Nah, dari titik ini dan juga titik ini saya bisa tarik garis lurus. Set. Nah, inilah dapat kurva untuk fungsi penawaran awal. Nah, karena fungsi penawaran kan berubah setelah adanya subsidi, maka kita membuat kurva lagi, satu lagi, yaitu kurva fungsi penawaran setelah subsidi. Nah, di sini kita mempunyai fungsi penawaran setelah subsidi itu adalah ini, Q plus 1. Sehingga gambarnya adalah ini. Set, yaitu jika produsen memproduksi 0 unit barang, maka harga awalnya adalah harga dari produsen itu adalah Rp1. Nah, di sini saya punya titik Rp1 nih di sini. Lalu untuk menarik garis sampai panjang itu saya menggunakan titik bantu dari titik keseimbangan pasar yang kedua. Titik keseimbangan pasar yang kedua itu adalah 9 dan 10. 9 untuk Q dan 10 untuk P. Nah, di sini ada 9, di sini ada 10. Saya cari titiknya. Di sini titiknya. Nah, dapatlah saya tarik garis. Seperti itu ya. Teman-teman, bagaimana? Bisa dipahami ya, saya rasa. Semoga bisa bermanfaat apa yang saya jelaskan ini. Dan juga teman-teman bisa memahami dengan baik. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan keterbatasan. Mari kita tutup untuk pertemuan hari ini dengan mengucapkan syukur, hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup untuk materi terkait dengan aplikasi fungsi di dalam ekonomi ini saya cukupkan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.